kan ya, Pak Arman bisa langsung praktik. Ya. Ya, Yang sebentar menjadi ya. coachnya saya, Bu, ya. Nah, silakan dimulai Pak Arman. Untuk Pak Arman, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktik coaching di mana ada 2 CGP. Pertama saya sendiri Hatman, CGP 11 tahun 2024. Kemudian Bu Uzi dari UPT 357. Baik, pada kali ini sebelum acara ini dimulai, kita doa dulu sementara. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, Bu Zi, kita bagi peran. Kali ini saya sebagai coach dan sampean sebagai coacher. Maka dengan ini monggo untuk kita lakukan praktik coaching pada kali ini. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Hatman atas waktunya. Saya ke sini ingin berbagi permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Ya, berarti Ibu Uzi ada masalah ya di sekolahnya ya? Iya, betul Pak. Jadi saya akhir-akhir ini pada saat melakukan pembelajaran, kondisi anak-anak itu selalu merespon pasif terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Merespon pasif semua kegiatan yang dalam pembelajaran. Kira-kira apa penyebabnya Ibu merespon pasif dalam pembelajaran? Iya, saya lihat anak-anak itu kurang tertarik terhadap pembelajaran yang berlangsung pada saat ini dan ini terlalu sering gitu. Jadi anak-anak lebih meresponnya itu pasif, kayak tidak semangat seperti itu, Pak. Iya. Ada enggak kira-kira cara Ibu supaya pembelajaran lebih aktif, lebih semangat dan ceria anak sehingga anak belajar dengan baik dan kondusif di sekolah? Ada enggak strategi apa atau teknik apa yang bisa dilakukan Ibu Uzi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Iya, mungkin akhir-akhir ini saya lebih sering menggunakan sifatnya seperti praktek satu persatu. Jadi mungkin anak-anak merasa bosan mungkin Pak ya, karena kegiatan yang sama sehingga anak-anak kayak kurang bersemangat. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya mencoba menggunakan model-model pembelajaran yang lebih interaktif. Mungkin ya Pak ya. Ya, mungkin ada Bu teknik lain atau cara lain yang bisa dikembangkan sehingga Ibu tidak hanya praktik saja tapi menyentuh pada perasaan anak, anak menjadi kerasan, anak menjadi enjoy, anak menjadi menikmati pembelajaran. Itu ada enggak kira-kira teknik lain? Jadi saya akan melakukan menanyakan dulu. Menanyakan ini lupa akhir-akhir ini lupa saya lakukan Pak. Jadi di awal sebelum memulai kegiatan mungkin saya menanyakan kondisi anak dulu, bagaimana kesiapan memulai pelajaran itu ya Pak ya. Bisa dimulai dengan menanyakan kondisinya, bagaimana perasaannya pada saat hendak mau berangkat ke sekolah, seperti itu. Apa yang terjadi pada saat di rumah, mulai dari bangun tidur, mungkin karena saya mengajarnya kan di kelas 2. Kondisi anak-anak kadang pada saat berangkat itu kan ada yang masih rewel, mungkin pembawaan di rumah, atau mungkin memang karena bosan terhadap situasi yang sama, yang berulang seperti itu. Jadi Berarti monggo.
mungkin saya akan lebih memperhatikan kesiapan anak untuk memulai pelajaran. Ya, berarti Ibu telah melakukan sebuah kegiatan yang sudah bagus ya, memperhatikan kesiapan anak dalam pembelajaran. Hal itu tentu perlu dilakukan sebagai sebuah motivasi agar anak dapat belajar dengan baik. Atau mungkin Ibu lebih mendalam lagi terkait teknis, mungkin bagaimana anak tetap belajar lebih baik, lebih enjoy lagi. Ada mungkin pakai cara-cara yang lain, Bu. Oh iya, saya akan mencoba menggunakan ini Pak, media word wall. Jadi kayaknya itu cocok ya untuk mengatasi kepasifan kelas. Mungkin anak-anak lebih tertarik karena word wall itu kan bisa dibentuk seperti kuis. Ya. Jadi anak-anak belajar itu tidak terasa karena seperti bermain kondisinya kan. Secara bergantian bisa menunjuk pilihan jawaban yang benar ke depan gitu. Dengan melihat gambar-gambar dan kotak-kotak yang bisa menentukan jawaban yang benar seperti itu. Baik Bu, saya kira itu bagus sekali dan itu jos Bu. Hal itu bisa dilakukan oleh Ibu. Kira-kira apa Bu itu bisa dilaksanakan? Nah, jadi Mulai untuk besok selanjutnya atau setelah ini, ya, jadi saya akan secepatnya agar kondisi anak-anak cepat berubah. Jadi kondisi pasif di kelas itu tidak berlangsung lama. Mulai besok, nanti setelah ini saya akan mempersiapkan medianya, Pak. Langsung mempersiapkan medianya untuk kegiatan pembelajaran besok. baik Ibu, terobosan baru, mungkin Ibu telah menjalankan tugas yang baik. Mudah-mudahan itu bisa dengan baik. Selanjutnya Ibu, ada seorang pendamping yang bisa kita mungkin punya referensi lah, punya panutan atau punya pembimbing yang mungkin itu lebih dikomunikasikan dengan Ibu. Betul, Pak. Jadi bisa sharing juga dengan rekan ya, Pak ya. Dengan rekan sejawat bagaimana kegiatan pembelajaran yang lebih menarik siswa sehingga anak-anak bisa mengikuti lebih aktif lagi gitu. Mudah-mudahan Bu Iya. terlaksana. Dan kira-kira Ibu untuk mempersiapkan itu semuanya kapan? Besok lusa Ibu ya. Iya, baik. Iya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan bisa terlaksanakan baik. Itu adalah sebuah terobosan atau sebuah uji coba yang mungkin bisa dilaksanakan agar anak di dalam pembelajaran tidak jenuh. Terima kasih. Betul Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya. Iya. Baik, saya pikir untuk sesi coaching yang pertama ini tadi mulainya jam berapa? Jam 1.16, sekarang jam 14.00 ya. Sudah cukup kayaknya waktunya. Baik, sekarang saya akan mencoba menjadi coach dan Bu Uzi selaku coach saat ini. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak Hatman. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Ya, ada yang bisa saya bantu Pak? Ya ini Bu, ini ada masalah sedikit saya Bu. Bisa komunikasi atau berbicara dengan saya Bu? Oh iya Pak, silakan masuk Pak, silakan duduk Pak. Sekarang Bu ya bisa ya? Bisa. Begini Bu, ketika saat pembelajaran kami menemukan sebuah anak-anak itu yang kadang keluar masuk dari kelas. Alasannya sih macam-macam, ada yang alasan mau ke WC, ada alasan yang yang mau buang sampah dan sebagainya. Kami telah melakukan kegiatan atau
tata tertib sekolah, apa namanya, tata tertib sekolah, tapi kok anak-anak sih mudah untuk keluar masuk. Maka ada yang satu Bu, yang seringkali alasannya mau kencing, bentar mau kencing. Setelah saya selidiki, itu ternyata anak-anak apa namanya bermain di luar tuh. Kira-kira. Oh iya. Jadi berarti anak itu tidak merasa betah mengikuti kegiatan pembelajaran ya Pak ya? Ya betul, kurang betah merasa kegiatan pembelajaran. Saya awalnya sih nggak percaya apa memang anak ini sungguh-sungguh keluar itu hanya memang keluar itu untuk kencing atau memang hanya tidak mau ikut kegiatan pembelajaran. Sehingga pada satu waktu saya membuntuti mereka. Ternyata ditemukan anak itu memang hanya main-main di WC. Oke, kemudian terus saya kembali ke tempat Bu, kembali ke kelas. Setelah anak setelah anak itu di kelas, saya suruh anak untuk ke kantor untuk kami restitusi. Kira-kira mana Bu? Benar apa enggak? Iya, berarti Bapak itu sudah pernah memanggil dan menanyakan kepada anak tersebut kenapa anak tersebut sering keluar kelas pada saat pembelajarannya Pak ya? Betul, saya panggil dan anak-anak itu ternyata hanya ingin keluar dari kegiatan pembelajaran setelah jadi anak-anak itu menyampaikan Pak, kenapa ingin keluar terus pada saat pembelajaran? Apakah anak sudah menyampaikan alasannya Pak? Ya, anak-anak sudah menyampaikan alasannya, karena memang alasannya anak-anak itu tidak betah di kelas. Mungkin karena memang kami terlalu serius dalam pembelajaran, atau mungkin tidak menggunakan strategi bagaimana anak supaya betah belajar di kelas. Jadi untuk selanjutnya kalau Bapak sudah melihat reaksi anak tersebut yang merasa bosan ada di kelas dan kira-kira Bapak punya solusi apa Pak? Ya baik, saya punya inisiatif ketika pembelajaran kita menggunakan multi teknik, multi strategi. Mungkin anak ada bermain peran, atau mungkin sekali anak itu dibuat ice breaking sehingga anak betah. Dan ketika dibuat kegiatan seperti itu, anak-anak itu kok ternyata lebih betah di kelas. Oh iya, jadi kegiatan yang sudah dilakukan rencananya untuk perbaikan pada saat pembelajaran itu yang pertama melakukan ice breaking ya Pak ya, dan melakukan model pembelajaran bermain peran. Bermain peran itu. Oh, ya. Mungkin ada lagi Pak. Mungkin ya, ada lagi. Mungkin ya, yang kegiatan yang ketiga kami lakukan pembagian kelompok. Jadi dengan bermain kelompok itu anak bisa saling kolaborasi antar teman dan mereka bisa nyaman karena memang bermain kelompok itu, kerjasama kelompok itu yang nggak bisa mungkin bisa dibantu oleh yang bisa. Berarti misal kan sudah ada 3 rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Hatman dalam memperbaiki situasi kelas agar anak-anak betah ya Pak ya mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira dari ketiga ini yang lebih mudah dilaksanakan mana Pak? Atau yang terlalu banyak hambatannya mungkin yang mana Pak? Ya, betul. Kalau yang kelompok itu kadang yang aktif tambah aktif, yang tidak aktif menjadi aktif gitu. Cuma hambatannya kadang-kala hanya yang aktif salah satu saja, yang lainnya pasif, yang aktif salah satu anak yang punya kecerdasan tertentu. Gitu. Kayak kalau bermain peran, saya pikir anak-anak sesuai arahan petunjuk dari
guru. Itu Iya. Ibu. Kalau Jadi ice breaking, Bap- kalau iya. ice breaking, kalau ice breaking kan anak-anak semuanya bermain, semuanya anak itu senang. Kalau umpamanya ice breakingnya nyanyi ya semuanya ikut nyanyi. Itu Bu. Ya, berarti Pak Hatman sudah bisa menentukan kegiatan mana yang mau dipakai untuk mengatasi solusi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung ya Pak ya. Jadi kira-kira waktunya itu akan dilaksanakan mulai kapan Pak? Saya berharap karena ini dianggap penting, mungkin 1 minggu atau beberapa hari lagi kita akan coba untuk kerjakan Bu. Karena Oh, saya punya inisiatif itu karena berdasarkan hasil teman-teman yang lain mengadakan kegiatan itu kok berhasil. Oh, bagus-bagus. Jadi memang lebih cepat, lebih bagus ya Pak ya, agar anak-anak tidak merasa perasaan bosannya itu tidak semakin lama gitu. Dan saya harapannya Pak Hatman lebih konsisten, bisa konsisten menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi untuk anak-anak ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bu, ya benar-benar. Karena dengan teknik kalau hanya ceramah saja anak bosan, tapi dengan multi teknik strategi yang bisa kira-kira anak mencapai kesenangan, enjoy, belajar tapi bermain itu lebih mudah diserap oleh anak. Dan saya pikir Betul. ini akan dilaksanakan. Betul Pak, betul. Jadi apakah Bapak sudah menemukan solusinya ya dari percakapan ini? Saya pikir sudah dapat ada 3 tadi itu. Pertama ya kita ice breaking, kemudian bermain peran, dan yang ketiga adalah membagi kelompok anak sesuai dengan tema dan materi pembelajaran. Iya, iya Pak, bagus. Semoga Bapak Hatman lebih konsisten lagi, lebih bervariasi lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas supaya anak-anak bisa mengikutinya dengan perasaan senang dan bahagia ya Pak ya. Sehingga pelajarannya pun akan lebih mudah nanti diserapnya. Oke, selamat melaksanakan tugas Pak. Semoga nanti itu terlaksana dengan baik sesuai rencana yang Bapak harapkan. Ya baik, terima kasih atas bantuannya, atas bimbingannya Bu. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan kegiatan ini atau rancangan kami ini sehingga kami bisa menggali lebih dalam teknik-teknik metode-metode lain yang kira-kira bisa mempercepat anak menangkap pembelajaran. Bagus. Iya Pak, iya Pak. Sekarang apa Bu kira-kira kegiatan kita berikutnya? Berikutnya kita melakukan refleksi. Refleksi ya. Mulai dari sampean dulu ya. Oke, baik. Bu Uzi, apa yang telah Bu Uzi lakukan selaku coach, saya pikir sudah baik ya, dan runtut sesuai dengan alur Tirta ya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian apa namanya, kemudian tanggung jawab, kemudian aksi dan sebagainya sudah, saya pikir sudah baik. Ya Pak, terima kasih Pak. Dan sekarang refleksi dari saya Pak ya. Umpan baliknya Pak. Umpan baliknya, ya sampean sekarang umpan balik ke saya. Oh iya. Jadi pelaksanaan coaching pada kali ini sudah lebih baik dari kemarin ya Pak ya. Dan alhamdulillah sekarang kehadiran aktifnya itu lebih terasa. Saya sudah merasakan pada saat melakukan coaching, Pak Hatman itu memvalidasi terhadap apa yang saya sampaikan gitu Pak. Dan dari kegiatan ini saya juga lebih
lebih mengenal lagi, lebih lancar lagi menerapkan coaching dengan alur Tirta ini. Gitu, Pak. Iya. Luar Oke, biasa. kayaknya sudah mau masuk semua, Bu. Kayaknya. Ya. Bu Tutut, apa perlu kami perpanjang ataukah sudah cukup? Waktunya 14:12. Tiga menit. Refleksi rea, Pak, perlu tulis boleh kan enggak ya? Enggak kayaknya. Ini dalam rekaman kita. Masih dalam rekaman. Kita sekarang ke refleksi mungkin lebih dipertanggung terkait hal ini. Mungkin terkait yang lain, hal yang berkaitan dengan kekurangan kita. Kalau saya kekurangannya saya, Pak, saya dulu kekurangan saya dulu. Ya, ketika saya mau sampai bicara saya diam, atau ketika bersamaan berbicara ada yang ngalah salah satu, itu sudah benar teknik yang semacam itu, sehingga ketika kita bicara terus ada yang ngalah salah satu. Kalau posisi saya sampai yang bicara lebih aman, berarti sampai yang melanjutkan dan saya harus mengalah. Iya. Kira-kira. Iya, betul. Dan kita sudah melaksanakan itu, Pak. Iya. Kemudian penguatan di belakang sudah ditentukan, tanggung jawabnya sudah dimunculkan, kemudian aksinya sudah dinyatakan. Saya pikir sudah baik gitu sih. Iya. Apa kita kembali ke room 1 ya? Belum. Nggak tahu, nunggu info dulu. Kayaknya nanti lewat 14 lewat 15. Kita kan nggak tahu. 14. 30 menit tuh. 30 menit tadi jam 2 mulainya. Jam berapa? Jam 1.30. Ya, apa? Jam 1 lebih nih kalau. Iya, makanya jamnya dilihat supaya kita kalau kurang panjang diperpanjang durasinya gitu. Tutut, apa masih ada yang dilanjutkan atau mau dilanjutkan, Bu? Mungkin ada di bor lain begitu kayaknya. Oh, jaringan. Ini jaringan. Oh, jaringan semua. Ya ini coba jaringan. Jaringan apa? Ini video ini dijeda karena masalah dengan jaringan ada. Enggak, tidak ada penjelasannya. Tidak ada, punya saya mungkin ya. Saya nggak kondisinya. Saya tadi habis dicek, dimulai Pak Mekta. Waktunya kan hanya 15 menit ya. Kok lama? Ria, Mak, dimulai Pak Miftah. Grup. Iya, dimulai Pak. Mungkin di sana belum dimulai kayaknya. Tadi ada satu lagi Bu yang mungkin belum dimunculkan. Para coaching. Para coaching itu saya kan menstimulasi, memancing sampean. Ini ada masalah Bu saya. Oh iya, masalah apa Pak? Ya masalah di kelas terkait dengan pembelajaran. Ketika anak-anak belajar, kadang ada anak-anak itu yang keluar masuk kelas. Alasannya macam-macam kan gitu tadi ya. Ya sudah benar sih. Kan tadi saya mau menguatkan
kapan mau dimulai sekarang? Oh iya sekarang nggak apa-apa gitu. Itu kan apa namanya? Pra-coaching kan, Pra-coaching. perjanjian Pra-coaching untuk itu oh iya hmm, pra-coaching dan termasuk juga menyampaikan tujuan kan? iya. Mm-mm. Pra-coaching tujuan sudah di dalamnya. Iya, Maksudnya tujuan menyampaikan tujuan maksud kedatangan. Itu kan ya, pra-coaching. ya pra-coaching. Kemudian, tapi kan tujuan di dalamnya, Bu. Tujuan Tuh, tujuan mencari apa jalan solusinya di dalamnya, Pak. itu yang masuk tujuan di situ. Mm. Oh. Kalau di sana supervisi sudah dilakukan, Bu, ya? Sudah Kalau aktif ya? supervisi, kalau supervisi memang ada kegiatan pra supervisi pada saat supervisi dan evaluasi setelah selesai supervisi Kalau kegiatannya. coaching kan berpihak pada tujuan ya. Nah, Apa istilah kalau coaching kan memang kita konsen memancing coach untuk menemukan solusinya sendiri kan. masalahnya sendiri dan solusinya sendiri. Masalahnya sendiri dan solusinya sendiri. Kita hanya memfasilitasi. Kasih. Ya, tapi pada saat supervisi memang ada kegiatan terus pada saat supervisi berlangsung dan evaluasi setelahnya. Ya, pasti. Evaluasi pada saat supervisi. Nah, ini Pak yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi tahun ini ya kalau yang saya alamin toh. Yang saya Ya, itu. alami Coba, kepala coba, ya. sekolah sekarang itu kan dia hanya menyampaikan supervisi seperti itu. Jadi tidak ada kegiatan pra. Iya, Ya, pascanya nggak ada, perannya nggak ada, pascanya nggak ada. tidak ada. Iya. Jadi kan kalau kita sekarang belajar itu supervisi, kan jadi kita disampaikan pra agar guru merasa nyaman. Benar, Iya, bukan untuk ada persiapan, menjatuhkan. ada persiapan lah, Iya, katakanlah begitu. ada persiapan dan membicarakan apa sasaran yang ingin dicapai pada saat supervisi itu disampaikan sehingga pada saat penilaian di supervisi berlangsung, jadi itu tujuannya. Nah, yang dievaluasi itu apakah tujuan yang disampaikan pada saat pra itu tercapai atau tidak, entuk kan? Ya. Kalau saya sudah melakukan karena landasannya ke PMN, pra pra observasi, pra supervisi itu kepala sekolah sudah menyatakan. Nah, jadi Asis. iya sudah kita mau Pak semuanya dijelaskan, persiapkan semua kelengkapannya sudah dilakukan, semuanya teman sudah siap. Ketika melakukan supervisi, nah, sekarang kan kalau kita ingat ke coaching itu kan hanya tanggung jawabnya. Ketika action itu berkesinambungan apa enggak, itu masalahnya. Dan kekurangan saya begini, ketika pasca observasi, mestinya guru itu dipanggil setelah itunya juga. Iya. Setelah, ini Pak, mungkin sampean Iya. perlu menambah ini dengan Iya. bahasa yang sangat menggunakan orang tua, sudah Betul, punya betul. anak, sudah punya cucu yang lebih cucu. Ini kekurangannya mungkin bisa kan kadang-kala kepala sekolah itu menyampaikan ketika evaluasi kegiatan sekolah. Saya pikir kurang pas itu. Iya, jadi pada saat evaluasi sasarannya ya personal, secara Iya, pribadi. kadang Dia kan membedah, kan? Dia iya, membedah lembar observasinya. di depan Nah, orang banyak itu kan kurang bagus lah, tidak etik. Nah, saya betul. kok tadi pasca observasi langsung ditanggapi. Ya mungkin setiap orang mungkin beda ya kan kita karena kita Iya, Pak. punya Nah, itu bedanya. Itu bedanya kita sekarang dikasih tahu ilmunya. iya betul. Bahwa kegiatan observasi itu idealnya ada 3 tahapan gitu. Ya. Nah, memang pada saat persiapan itu dilakukan, disampaikan, tapi yang masih kurang rasanya itu memberikan rasa percaya, iya kan? Iya. Sehingga kan selama ini kita terkesan,
oh Menyangka. penilaian atau apa, iya kan? Padahal tujuannya kan bukan itu sebenarnya. Tujuannya observasi itu untuk supaya Meningkatkan pembelajaran di kelasnya itu lebih baik. dan lebih mandiri. Heeh. Nah, ini kan kita tidak mandiri kalau mau jujur kan, tidak mandiri kan, hanya berpatokan kepada ya LPP hanya. Ya. Dan iya kalau kita mau jujur seperti itu, tapi mungkin dengan kondisi saat ini dengan adanya grup penggerak dan sebagainya, sekolah penggerak itu memacu teman-teman untuk lebih baik lah. Karena saya lihat di teman-teman yang sekolah penggerak itu bagus Bu. Memang ya memang uang sekolahnya dididik khusus. Itulah nggak sama ya. Ya kita ya itu salah satunya. Kalau saya di sekolah itu sudah mulai ini mulai PMM berjalan itu sudah aktif melakukan supervisi karena tuntutan nggak boleh tidak harus dan itu harus real karena ya harus memasukkan kegiatan-kegiatannya di PMM gitu. Iya, Cuman kalau supervisi tempatnya saya juga sebelum PMM Pak sudah melakukan. Cuma memang artinya sekarang kan lebih detail ya, mendeskripsikan alurnya. Penilaiannya itu juga terekam di PMM. kemarin ini ya sih kasus enggak, cuma kan sekedar cerita aja. Ketepatan saya itu punya nilai yang paling tinggi. Saya nilainya sampai 60. Teman-teman ada yang 45, ada yang 30. Kan mohon maaf ya kan ngisi LMS yang di Iya, PMM iya. itu kan copy paste mereka kan Iya. kan tahu ya apa namanya AI itu kan tahu kalau ini kan copy paste di apa namanya di AI PMM Iya. ada AI-nya. Habis itu ya mereka juga dievaluasi semuanya ternyata ya mereka juga nuntut masa nilai saya sekian nilai saya sekian. Ya tahu itu kan sudah nilainya kepala sekolah yang lebih real. Tapi dengan demikian saya pikir perubahannya banyak Bu. Perubahannya banyak teman-teman sudah lebih proaktif, lebih sungguh-sungguh gitu. Dan ada persiapan lebih matang. Karena kan Tak disesuaikan dengan asal-asal. asal-asalan. Ya banyak juga manfaatnya sih. Cuma Iya. saya jangan kalau mau refleksi jangan di forum umum lah ya. Yang kalau di forum umum, yang umum-umum saja gitu. Betul, Kalau betul. saya lebih tertarik itu. Kalau refleksinya ya pasca pasca observasi sambil ngomong-ngomong kayak tadi. Langsung, betul, betul. Sambil Langsung ngobrol. Pak duduk ini Pak di bawah pohon itu, kan bisa. Iya. Jadi Ngopi-ngopi sambil banyak banyak yang bisa dilakukan, banyak cara yang bisa dilakukan dengan pada saat melakukan evaluasi ya Pak ya. iya, pintar-pintarnya kita supaya tidak tersinggung, Iya, iya. supaya tidak menyinggung nama orang. Jangan-jangan ini hanya mencari salahnya dan Iya. sebagainya. Teknisnya kan bisa dilakukan dengan cara apapun. Yang penting tidak saling bersentuhan hati. Kalau bersentuhan tangan nggak apa-apa. Repot. Bersentuhan hati lidah. Iya, saya pikir seperti itu. Kalau Ibu sih mungkin di sana. Tadi saya ketemu temennya satu yang ke barat. Mau kemana itu? Ke dokter. Anu Pak, ada kecelakaan muridnya. Di mana? Kok 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 di luar? Kena batu. Ya ke rumah sakit semua. Oh, gitu tanya. Tapi tanya apa? Mandi Mm, mandi sore. Apa ada melawan? Amain. Ini sudah 26, tinggal 4 menit lagi. Mungkin Bu Uzi bisa menambah yang lain permasalahan-permasalahan yang
di luar kewajiban ini hari ini saat ini? Saya sebenarnya secara pribadi nggak pernah ada masalah, Pak. Artinya di kelas, di sekolah itu masalah apa saja bisa diselesaikan dengan kita sharing dengan rekan yang lain kan. Bang Jadi semangat terutama. dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain. Artinya saya pada saat itu mungkin mengalami hambatan pada satu kegiatan misalkan. Tapi kan ada rekan-rekan kerja yang lain mungkin yang punya solusinya. Jadi saya rasa kalau dalam bekerja di apa namanya, di sekolah itu mengajar, tidak ada sesuatu yang berat. Cuma bagaimana kita bisa apa, pintar-pintar langsung mencari solusi. Bukan malah meratapi dan membesar-besarkan Ya, masalah. 120 nilainya. Nah, iya. Jadi langsung saja cari solusinya gitu. Karena dulu Pak, pada saat Sukwan itu ada kan kita berbagi dengan rekan sejawat. Kadang pada saat akhir semester gitu kan melakukan evaluasi ya. Atau ada yang modelnya berkeluh kesah terhadap kondisi anak-anak kan yang diajarnya. Ada salah satu guru senior itu yang saya pegang omongannya sampai sekarang seperti ini ngomongnya. Loh, kalau kamu menceritakan masalah yang ada di kelas, artinya menceritakan masalah yang dianggapnya itu kamu tidak menemukan solusinya. Berarti kan kamu menceritakan bahwa kamu tidak mampu menangani anak itu. Maksudnya Menyelesaikan masalahnya gitu. jadi kamu sama saja memberitahu yang lain bahwa kamu tidak mampu menangani masalah itu. Artinya beda lagi momennya kalau memang pada saat sharing, beda lagi. Nah kan memang ada tata bahasa, intonasi yang membuktikan kan, oh ini hanya mengeluh, iya kan? Oh ini sharing, ini berbagi, ini mencari solusi, kan ada perbedaannya. Nah, katanya seperti itu. Jadi memang ya kita memang tak perlu berkeluh kesah, kita memang kalau ada masalah ya langsung fokus bagaimana mencari solusi dengan sejawat. Jadi kalau ditanya masalah, kadang memang kita mikir kan menggali lebih jauh lagi apa ya masalah. Kalau saya. Kalau saya di Solo gini dulu, masih ya 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Sekarang di sekolah sudah aman. Karena posisinya sudah sama, Bu. Ada P3K ya, ada PNS. Ya, itu sangat membantu menenteramkan sekolah itu. Berarti menghindari, meredam. Meredam, sangat sekali meredam. Kenapa? Ya, masa ada yang gaji 250, ada yang gaji 7 juta kan nggak imbang banget ya gitu ya. Sehingga kan itu membuat masalah di sekolah. Tapi sepanjang mereka tidak punya musi politik, tidak ada kepentingan politik, saya pikir bisa-bisa saja untuk diselesaikan. Tapi kalau sudah ada kepentingan tertentu, kemudian mereka melakukan kegiatan, ya kadang-kadang sulit untuk diselesaikan masalah. Karena memang segala masalah itu sudah di korena itu. Sudah ada skenario-nya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah baik, sekolah aman, tentram, berkat P3K itu. Berarti memang posisi itu menentukan pola pikir. Menentukan. Apalagi kebutuhan rumah tangga ya besar banget kan gitu ya. Gimana akan konsentrasi bekerja. Besok anak-anak mau minta uang jajan. Cukup agak apa enggak, dari mana dan sebagainya. Tapi dengan adanya P3K sangat menyelesaikan masalah yang ada.
kalau satu Kesenjangan dua, sosial itu, Pak. iya. Sekarang apalagi teman-teman yang nggak kena 3K ada lagi apa namanya yang sudah 1.300.000. Nah, tapi kan sudah manusiawi itu sudah sangat ilegal kan. Kalau kita Iya, bagi per 25 hari sudah 50.000 per hari kan. Sudah cukup dan dari sekolah insentif. lah, dari bos lagi kan sudah cukup lah. Iya, sudah cukup, Pak. Ngalah-ngalah saya yang jadi CPNS dulu. Ya ini maunya gimana sih yang lain? Kok enggak muncul-muncul. Ini katanya jam 14.30. 30 menitan kan. Mungkin nunggu yang lain kayaknya, Bu. Yang lain belum selesai mungkin. Iya. Ini ini teman-teman kan lagi sibuk semua Bu ikut itu apa namanya PPG ya. Tapi Iya. tidak sesibuk kita karena memang mereka sudah persiapan dari awal dan untuk mencari contoh-contoh sudah banyak cara-cara yang praktis, cara-cara yang cepat itu sudah banyak dan grupnya sudah saling kolaborasi di grupnya kan sudah saling kolaborasi. Saya, Pak, sampai saat ini belum tergabung di grup. Loh, minta gabung. Ada tadi. Ada gimana? Yang ada itu hanya Telegram. Telegram pun itu kayak hanya apa? Orang-orang yang berkepentingan yang membuat. Jadi tidak ada admin yang memberikan informasi yang akurat. Apanya, tak menemukan jawaban. Nah, ada link WA tapi tidak bisa masuk. Sampai saat ini Eson tak terhubung kalaben grup WA Oh, yang resmi. UNESA ya, UNESA. ya sampai di LPDP mana? kan UNESA. Surabaya. Universitas Surabaya enggak? Mm. Pak Azin itu di di Malang. Iya, Dia grup. yang lain ada. Jadinya Eson sampai saat ini jarak mengikuti murni belajar mandiri di PMM. Oh, teman-teman kayaknya itu Bu. Tak Bu tahu, Aira Bu. Eson. Punya grup semua. Iya, Eson lah tanya kian grup PPG plotting 2 di Bawean kan. Kita ada saya Bisa. rasa, Pak. Oh, Tak ada tahu nasi. kian. Kira satu topeng enggak? Tak ada, memang Eson muka webnya UNESA ada gambar WA ada, tapi di saat diklik itu tidak muncul, tidak tergabung di grup. Tidak aktif ya. Tidak. WA-nya. Ya, sampai kan punya link di grupnya Unisa itu. Dihubungi orangnya per satu-satu yang bisa. Nggak Karena bisa soal menjawab. nggak punya grup gitu ya rasanya ya. Bahkan maksudnya hanya bertanya, bahkan ada yang nggak bisa lapor diri. Jadi bule entah cari sendiri bagaimana lapor diri, masuk ke Siakadunya UNESA itu cari-cari sendiri dan mengikuti pembelajaran. Oh, teman-teman punya grup semua, Bu. Iya, Semua, Bu. iya memang, Pak. Laila, Pak Hazin, ini punya semua, punya akses grup kayak kita gini. Grup ada yang ya sesuai grupnya mereka, kelasnya mereka. Coba cari-cari lagi aja, mungkin kurang. Pak, perasaan kita kan 30 menit nih ya, 15 menit, 15 menit gitu ya. Ini gangguan di sana ini coba ada gangguan semua. Yang kayaknya lah 35 menit. Iya, ini sudah muncul Bu, Bu Tutut. Salah paham Bu Tutut.
Iya Pak ya. Kita boleh bengkona, Pak. Iya, saya izin tadi. Di sekolah tidak kondusif kalau kalau Zoom gini. Ini ya beriman ya? Boleh bengkok ya. Iya, tak kondusif di sekolah. Saya izin Pak tadi ke Pak Asis. Kita cek log ya, jam berapa? Sudah 14.37. Sampai jam berapa, Cil? 2 jam setelah cek log, waktu cek log. Jam 4 2 berarti. jam, 1 jam. Kalau datangnya yang 1 jam. Bener, kita ya sampai Oh, selesainya jam ini. Ya, makanya di sini kan tadi ada sih. Jam 15, jam 14.45. jam berapa? Karena 14.45 kan saya kutip lah mata yang mana 14.45 callnya. Ini sudah jam 14.38, tinggal 10 menit. Coba ada masalah yang di luar ya. Atau orang-orang sudah kembali ke main room lagi? Kembali ke main room yuk. Kembali ke main room. Gimana? Kayaknya kalau nggak kembali ke main room gimana mau gabung? Ya, tinggal 10 Tanya menit ini. dulu. Tanya siapa? Betul coba. Ini. Video ini dijeda karena masalah dengan jaringan Anda. Putri itu kok nggak bisa anunya. Pak Selman, Pak belinya di sini. Berarti demonstrasi kontekstual rekaman ini. Oh,
link Katanya. ini kan diupload di tugas kolaborasi ya Pak ya? Iya, tapi kan nanti dipotong ini hasilnya. Nah, kita mungkin kan ada yang bertiga pun. Tiap hari saya Apa yang jahe? punya dari Jahe. jeruk, madu. Iya. Oh. Oh iya Pak, kembali ke Mandrum. Kembali ke Mandrum. Hah? Kembali ke Mandrum. Apa cara sebenarnya? Saya yang sudah kembali ke Mandrum. Ini disuruh kembali ke Mandrum. Iya Pak. Abi aja pergi tuh. Iya, capek lagi. Berarti keluar kita. Ya, keluar. Ya, iya apa cara ebes sebenarnya Bu? Nggak bisa, tak habis ya. Iya Pak katanya. Iya Bu, iya Bu.